Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Jamaah dimanapun berada, kita lanjutkan membaca kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah pada stasiun khauf, takut. Qala al-musannifu rahimahullah, Imam Abul Qasim Abdul Karim Ibn Hawazin Al-Qushairi berkata, Sami'tu Syaikha Aba Abdurrahman As-Sulami rahimahullahu yaqul, aku mendengar guruku Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami berkata, dia meriwayatkan dari Husain bin Ahmad As-Saffar, meriwayatkan dari Muhammad bin Al-Musayyib, meriwayatkan dari Hashim bin Khalid, meriwayatkan dari Abu Sulaiman Ad-Darani, dia berkata, ma faraqal khawfu qalban illa kharib. Kalau sudah rasa takut berpisah dari hati, maka hancurlah. Kalau masih ada rasa takut dalam hati, selamat. Ma faraqal khawfu qalban, tapi kalau sudah rasa takut itu berpisah dari hati, tak lagi ada bersemayam dalam hati, tidak takut minum khamar, tidak takut buat dosa, tidak takut, maka hancurlah sudah. Jadi dunia ini sudah lama hancur. Isinya kapan? Ketika penghuninya tidak lagi ada rasa takut dalam hati. Wa sami'tuhu yaqul, aku mendengar guruku berkata, guruku mendengar Abdullah bin Muhammad bin Abdul Rahman berkata, Abdullah bin Muhammad bin Abdul Rahman mendengar Abu Osman berkata, sidqul khawfi, kalau benar rasa takut itu, ada rasa takut yang tak benar, takut pensiun, takut tak makan, takut itu tak benar. Sidqul khawfi, kalau benar rasa takut itu, huwal wara'u anil asami, maka dia bisa menjaga yang punya hati dari segala perbuatan dosa, zahiran wa batinan, dosa yang zahir maupun yang batin. Zina zahir, riba zahir, ghibah zahir, namimah zahir. Dosa batin, riya, sum'ah, syirik, dosa batin. Qala Zunnun, Imam Zunnun berkata, an-nasu ala tariqi ma lam yazal anhumul khawf. Selama orang itu dalam hatinya ada rasa takut kepada Allah, maka dia masih tetap berada di jalan menuju Allah. Stasiun-stasiun menuju Allah, dia masih tetap berada di rel itu selama dalam hatinya ada rasa takut. Fa idza zala anhumul khawfu, tapi kalau rasa takut itu sudah tidak lagi ada dalam hatinya, dhallu 'anit thariq, mereka sudah salah jalan. Kita insyaallah sampai malam ini masih berada di jalan menuju Allah. Kenapa? Masih ada rasa takut dalam hati. Kalau sudah tak ada rasa takut, dhalla 'anit thariq, sesat, salah jalan. Wa qala Hatim al-Asam, Imam Hatim al-Asam berkata, likulli syai'in zinatun, setiap segala sesuatu ada perhiasannya. Raja-raja berhias dengan mahkotanya, permaisuri berhias dengan cincin permatanya. Wa zinatul ibadati al-khawf, perhiasan ibadah itu adalah rasa takut. Syarat, rukun, wajib itu memang anggota wajibnya, tapi ada perhiasannya. Apa itu? Rasa takut. Wa alamatul khawfi qasrul amal, tanda ada rasa takut dalam hati, qasrul amal, pendek angan-angan, tidak terlalu banyak obsesi hidup. Cita-cita tetap ada. Wa qala rajulun li Bishr al-Hafi, datang seorang laki-laki berkata kepada Imam Bishri al-Hafi, araka takhaful maut, wahai Tuan Bishri al-Hafi, aku lihat engkau takut mati. Engkau kalau wali Allah, kenapa masih ada rasa takut pada mati? Wa qala Bishri al-Hafi menjawab, al-qudumu 'ala Allah 'azza wa jalla syadid, karena datang menghadap Allah itu berat. Jadi jangan sangka kalau sudah dekat kepada Allah lalu tak ada lagi rasa takut. Cuman bedanya ada orang takut dalam hatinya karena takut sakratul maut, takut mungkar nakir, takut. Tapi Bishri al-Hafi, engkau ada rasa takut pada mati wahai Bishri al-Hafi. Ya, kenapa engkau takut? Al-qudumu 'ala Allah syadid, datang menghadap Allah itu berat. Sama seperti orang diundang ke istana raja, berat kakinya melangkah, segan dia menghadap, merasa bekal tak cukup. Itulah yang ada dalam hati wali-wali Allah, berat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sami'atul Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq. Aku mendengar Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, dakhaltu 'ala al-Imam Abi Bakar ibn Faraq. Aku menjenguk Imam Abu Bakar bin Faraq. Falamma ra'ani dama'an ainahu. Ketika Imam Abu Bakar ibn Faraq melihatku, menggenang air matanya. Mau menangis dia melihat aku datang. Faqultu lahu. Lalu aku katakan kepadanya, insyaallah ta'ala yu'afika wa yashfik. Wahai Tuan Imam Abu Bakar ibn Faraq, insyaallah Allah menyehatkanmu, Allah menyembuhkanmu, Allah memberimu kebaikan. Faqala li, Imam Abu Bakar bin Faraq berkata, tarani akhaful maut. Tarani akhaful maut. Kau kira aku takut mati? Innama akhafu mimma wara'al maut. Aku tidak takut mati. Yang kutakutkan itu ma wara'al maut. Setelah mati ini apa? Banyak orang takut mati, takut keluar ruh dari jasad, takut meninggalkan anak istri, takut meninggalkan harta benda, takut. Yang kutakutkan bukan saat mati itu, tapi yang kutakutkan setelah mati ini nanti. Akhbarana Ibnu Ahmad Al-Ahwazi, guru kami Ibnu Ahmad Al-Ahwazi meriwayatkan kepada kami dari gurunya Ahmad bin Ubaid, dari Muhammad bin Utsman, dari Al-Qasim bin Muhammad, dari Yahya bin Yaman, dari Malik bin Mughwal, dari Abdurrahman bin Sa'id bin Mauhib, dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha qalat, qultu ya Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzina yu'tauna ma atu wa qulubuhum wajilah. Awir rajulu yasriqu wa yazni wa yashrabul khamr. Bagaimana keadaan orang yang mencuri, orang yang berzina, orang yang minum khamar itu? Nabi SAW menjawab, la, walakin ar-rajula yasumu wa yusalli wa yatasaddaq wa yakhafu an la yuqbala minhu. Apakah orang-orang yang datang menghadap Allah hatinya dalam keadaan takut? Apakah mereka yang datang menghadap Allah hatinya dalam keadaan takut itu karena mereka mencuri, karena mereka berzina, karena mereka minum khamar? Kata Nabi, la, bukan itu Aisyah. Lalu siapa? Ar-rajul yasum, orang yang berpuasa, wa yusalli, rajin salat, wa yatasaddaq, rajin bersedekah, wa yakhafu alla yuqbala minhu. Dia takut amalnya tak diterima. Jadi yang dimaksud wa qulubuhum wajilah, hati mereka gentar, hati mereka khawatir, hati mereka takut. Bukan karena mereka berzina, bukan karena mereka minum khamar, tapi karena mereka justru banyak salat, banyak puasa sunat, tapi khawatir amalnya tak diterima Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan yang tak beramal? Abdullah bin Mubarak berkata, alladhi yahijul khawfu hatta yaskuna fil qalbi dawamul muraqabah fis sirri wal alaniyah. Senantiasa rasa takut itu bergejolak di dalam hati orang yang beriman. Kapan dia mulai tenang? Hatta yaskuna fil qalbi, sampai dia bersemayam dalam hati. Dawamul muraqabah, merasa selalu diperhatikan Allah. Fis sirri wal alaniyah, baik zahir maupun batin. Yang bisa menenangkan hati itu hanya merasa diperhatikan Allah, zahir maupun batin. Kata Imam Abdul Karim Al-Qushairi, aku mendengar Muhammad bin Husain berkata dari gurunya Muhammad bin Hasan, dari gurunya Abdul Qasim bin Abi Musa. Dia mendengar gurunya Muhammad bin Ahmad berkata dari Ali Ar-Razi. Dia mendengar Abdullah bin Mubarak berkata, aku mendengar Muhammad bin Husain berkata, aku mendengar Abu Bakar Ar-Razi berkata, aku mendengar Ibrahim bin Syaiban berkata, idza sakanal khauful qalba, kalau rasa takut itu sudah bersemayam di dalam hati, ahraqa mawadi'asy syahawati minhu, maka rasa takut itu akan membakar syahwat, keinginan hawa nafsu. Wa tarada raghabatad dunya, dan dia akan mengusir rasa obsesi, keinginan yang besar terhadap dunia dari dalam hati. Waqila, ada ulama yang berkata, al khaufu quwwatul ilmi bimajaril ahkam. Takut itu artinya quwwatul ilmi, kekuatan pengetahuan, bimajaril ahkam, terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang kuat rasa takutnya, tak lagi takut menghadapi takdir Allah. Tak takut kamu begini, tak takut begini, sudah habis takutku, ku habiskan untuk Allah, sehingga tak tersisa lagi rasa takut untuk menghadapi ketetapan Allah Subhanahu wa taala.
Itu yang ada pada diri pejuang-pejuang kemerdekaan Republik Indonesia dulu. Mereka sanggup menghadapi Belanda, menghadapi Jepang. Kalau saya mati malam ini, saya mati syahid. Kalau saya hidup besok pagi, saya tetap minum kopi, kata Tengku Umar. Tertulis di warung kopi di Maulabu, Aceh Barat. Nanti kalau sholat di Masjid Agung Aceh Barat, singgah minum kopi, depan masjid ada tulisan, kalau aku mati malam ini, aku mati syahid. Kalau besok pagi aku hidup, aku masih bisa minum kopi. Tak ada lagi rasa takut dalam hati. Waqila, ada ulama yang berkata, al-khawfu harakatul qalbi min jalalir rabbi. Rasa takut itu artinya adalah gerakan di dalam hati terhadap kemuliaan Allah. Bergerak di dalam hati, respon terhadap kemuliaan Allah. Ada hati yang bergerak, hati yang mati. Kenapa? Karena tak mengenal Allah. Imam Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, "Yanbaghi lil qalbi alla yakuna al-ghalibu alaihi ila al-khawf." Dalam hati itu ada cinta, ada suka, ada benci, ada marah, ada kecewa, ada rindu, ada suka. Tapi mestinya sifat yang paling mendominasi adalah takut. Takut kepada Allah. Fa innahu idza ghalaba ar-raja'u 'ala al-qalbi fasada al-qalbu. Karena kalau dalam hati itu lebih banyak harapan daripada takut, hati rusak. Kalau banyak takutnya, hati selamat. Kalau lebih banyak berharap begini, begono, rusak hati. Tsumma qala. Kemudian guru saya itu berkata, "Ya Ahmad, wahai Ahmad, bil khawfi irtafa'u fa in dayya'uhu nazalu." Dengan rasa takut dalam hati itulah derajat seseorang akan dinaikkan Allah. Fa in dayya'uhu, kalau dia menyia-nyiakan rasa takut, tak ada lagi rasa takut dalam hatinya, nazalu, jatuh derajatnya. Kenapa Nabi tinggi? Tinggi rasa takutnya. Kenapa wali tinggi? Kuat rasa takutnya. Kenapa kita rendah? Sikit rasa takut dalam hati. Imam Al-Wasiti berkata, al-khawf takut, war-raja harap. Takut, harap. Takut neraka, berharap surga. Takut murka, berharap ridha. Zamanan 'ala nafs. Ada dua masa dalam diri manusia. Li'alla takhruj ila ra'unatiha. Supaya jiwa itu tidak keluar. Supaya jiwa itu tidak keluar dari sifat-sifat yang tak baik. Wa qala al-Wasiti, Imam Wasiti berkata, "Idza zahara al-haqqu 'ala as-sara'ir." Kalaulah kebenaran sudah menguasai hati, la yabqa fiha fadlatun liraja wala li khauf. Kalau kebenaran sudah berkuasa dalam hati, maka tidak tersisa lagi di dalamnya itu harapan maupun takut. Dalam hati itu ada rasa harap, ada rasa takut, ada rasa takut, ada rasa harap. Tapi kalau sudah dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala, tersingkirlah takut, tersingkirlah harap, yang ada hanya Allah semata. Ma fi qalbi illallah. Tak ada lagi dalam hatiku kecuali Allah. Qala Ustaz Abdul Qasim, Imam Abdul Qasim berkata, wa hadza fihi iskal. Ini problem, ada masalah ini. Makna kalimat ini ada masalah. Wa ma'nahu idza istalamat syawahidul haqq. Kalau kebenaran, kalau hak Allah Subhanahu wa taala sudah merasuk dalam hati, al-asraru malakatuha fala yabqa fiha musaghun li dzikri hadatsani. Kalau sudah hati itu dipilih Allah Subhanahu wa taala, berkuasa Allah Subhanahu wa taala terhadap hati manusia itu, maka tidak mungkin ada bisa dibagi dua dengan yang lain. Wal khaufu war raja' min athari baqa'il ihsas bi ahkamil basyariyah. Rasa takut, rasa harap adalah efek dari sense terhadap hukum kemanusiaan. Takut, harap, ingin, suka, benci. Kalau sudah dikuasai Allah hati itu, ditunjukkannya kemuliaan-kemuliaannya, ditampakkannya cahayanya, maka tak lagi ada rasa-rasa itu dalam hati. Wa qala al-Husain bin Mansur, Imam Husain bin Mansur berkata, man khafa min syai'in siwallah
Siapa yang takut kepada benda, siapa yang takut kepada orang, siapa yang takut kepada apapun selain Allah. Auraja siwahu, atau ada rasa berharap kepada selain Allah. Berharap kepada harta, berharap kepada anak, berharap kepada atasan, berharap kepada jabatan, berharap kepada kekuasaan. Ughliqa alaihi abwabu kulli syai'. Maka tertutup pintu segala kebaikan. Takut hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Kalau sampai ada takut kepada yang lain, berharap kepada yang lain, tertutup pintu. Wa sallata alaihi al-makhafah. Hati sudah dikuasai rasa takut kepada yang lain. Kalau takutmu ada 10, serahkan semua takut itu untuk Allah, sehingga tak lagi takut kepada yang lain. Kalau kau tidak takut pada Allah, maka akan muncul ketakutan pada yang lain. Takut pensiun, takut tak makan, takut tak kerja, takut tak ini, takut. Wahajabahu bisab'ina hijaban. Kalau sampai rasa takutmu itu tidak kau khususkan untuk Allah, maka kau akan terdinding dari Allah 70 hijab dinding antara engkau. Aisaruha, dinding yang paling tipis, syak, muncul rasa ragu. Antara kita dengan Allah ada 70 dinding. Akibat tidak takut kepada Allah, akhirnya takut kepada makhluk, takut kepada kehilangan jabatan, takut kehilangan harta, takut kehilangan popularitas. Hijab yang paling tipis, dinding yang paling tipis adalah muncul rasa ragu dalam hati. Ragu, lama-lama ragu kepada Allah. Bisa kafir. Wa inna mimma aujaba syiddata khawfihim. Sakingkan orang-orang yang soleh itu mewajibkan rasa takut dalam hati mereka. Sakingkan takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka wajibkan rasa takut itu ada dalam hati mereka supaya jangan sampai takut kepada yang lain. Wa inna mimma aujaba syiddatu khaufihim. Saking kuatnya rasa takut mereka kepada Allah sehingga tak ada lagi takut kepada yang lain. Fikruhum fil awaqib wa khasyatu fakarihahum fil awaqib. Mereka khawatir akhirnya nanti menjadi tidak baik, menjadi su'ul khatimah. Yang awal-awalnya sudah baik, tiba-tiba nanti ujungnya tak baik. Wa khasyata taghayyuri ahwalihim. Mereka khawatir kondisi mereka berubah. Hal Allah sudah tempatkan mereka dalam suatu kondisi yang baik, tapi mereka takut kondisi ini berubah. Allah berfirman, wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Allah perlihatkan kepada mereka sesuatu yang tak pernah mereka pikirkan sebelumnya. Wa qala Allah berfirman, qul, katakan, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Maukah kalian aku tunjukkan orang yang paling rugi perbuatannya? Siapa itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka yang salah memilih jalan ketika hidup di dunia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka sedang berbuat baik padahal tidak baik dalam pandangan Allah. Surah Al-Kahfi 104. Fakam min maghbutin. Berapa banyak orang yang berangan-angan fi ahwalihi. Berapa banyak orang yang berangan-angan fi ahwalihi. Ahwal itu adalah satu kondisi yang diciptakan Allah terhadap seorang hambanya. Bedanya dengan maqam, kalau al-maqam al-kasbu, usaha. Kalau hal artinya ada al-mauhibu, mawahib, karunia. Makasib, maqam. Kalau hal, mawahib, karunia Allah. Diletakkan Allah dia di tempat ini. Satu tempat namanya takut. Tiba-tiba ada rasa takut dalam hati. Fakam min maghbutin, berapa banyak orang yang ingin ke hal yang lain. Hal, kondisi, rasa takut dalam hati. Dia ingin ke tempat yang lain. Min ahwalihi. In akasat alaihil hal. Akhirnya apa? Justru dia tidak mendapatkan itu.
Jadi kalau sudah diberikan Allah itu, istiqomah saja di situ, merasa tenang di situ, ini karunia besar. Fakam min maghbutin fi ahwalihi in akasat alaihil hal. Wa mata bimuqaranati qabi'il af'al fabaddala bil unsi wahsyah. Lalu kemudian apa yang terjadi? Yang awalnya tenang menjadi wahsyah, tidak tenang. Yang awalnya hudur menjadi ghaibah. Hudur merasakan kehadiran bersama Allah, justru berubah menjadi ghaibah. Ghaibah tidak lagi hudur. Akibat apa? Akibat tidak mensyukuri nikmat yang sudah ada. Jadi kalau ada bersemayam dalam hati kita rasa takut kepada Allah, jaga itu jangan sampai rusak, karena khawatir nanti ketenangan berubah menjadi kerisauan dan rasa hadir di hadapan Allah menjadi ghaibah. Aku mendengar Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, dia membaca sebuah nasyid syair. Ahsanta zannaka bil ayyami idh hassanta wa lam takhaf su'a ma ya'ti bihil qadaru wa sallamatkal layali faghtararta biha wa inda safwil layali yuhdithul qadaru. Kalau kau berhusnuzon dengan baik kepada Allah Ta'ala melewati hari-hari ini, maka engkau sesungguhnya sudah berbuat baik. Jangan takut terhadap segala keburukan yang akan datang di balik takdir, karena kau sudah serahnya kepada Allah. Berapa banyak malam-malam yang kau lewati dengan baik, tapi kemudian kau tertipu dengan itu. Di tengah sunyi tenangnya malam, tiba-tiba terjadi sesuatu yang keruh. Di tengah bening jernihnya malam, tiba-tiba terjadi sesuatu yang keruh. Oleh sebab itu banyak-banyak berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga hati, jaga amal, jaga ucapan, jaga perbuatan. Aku mendengar Imam Mansur bin Khalaf Al-Maghribi berkata, kana rajulani istahiba fil iradah. Ada dua orang ini ingin beribadah dalam suatu masa. Summa inna ahadahuma safara. Yang satu pergi musafir. Wa faraqa sahibahu, mereka berpisah jalan. Wa ata'alaihi muddatu minaz zaman. Akhirnya karena mereka berpisah lama, lam yasma' minhu khabaran, tidak ada dengar beritanya lagi. Fa baina hadzal akhar kana fi ghuzatin yuqatilu askar ar-rum. Ketika salah satu dari mereka itu dalam pasukan bala tentara ingin berperang dengan pasukan Romawi, idh kharaja 'alal muslimin rajulun muqanna'un fis silah. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki menggunakan senjatanya lengkap dan memakai topi. Yatlubul mubarazah. Laki-laki ini mengajak perang tanding. Ayo duel kalau berani. Fakharaja ilaihi min abtalil muslimina wahidun. Maka datanglah pasukan orang Islam menghadapi orang yang menantang ini. Akhirnya mereka perang tanding. Faqatalahu Rumi. Orang Romawi membunuh. Romawi faqatalahu Rumi. Summa kharaja akhar faqatalahu. Summa thalith faqatalahu. Datang Pak tentara pertama, dibunuhnya. Menang Rumi tadi, orang Romawi tadi. Datang yang kedua, mati juga orang Islam, mati syahid. Datang yang ketiga, mati. Faqaraja ilahi sufi. Maka kemudian datanglah seorang pasukan yang soleh, yang baik. Wa tatarada, lalu kemudian perang tanding mereka dengan pasukan Romawi tadi. Fahasara Rumi an wajhihi. Fahasara Rumi an wajhihi. Lalu kemudian tersingkap wajahnya. Terbuka
wajah pasukan Romawi tadi yang datang dengan baju besi dan topi besi. Fa idza huwa sahibuhu alladhi sahibahu fil iradah. Ternyata penantang dari pasukan Romawi tadi adalah sahabatnya yang dulu yang lama berpisah. Fil iradah wal ibadah sinin, yang dulu mereka bertahun-tahun berteman, bersahabat, berkawan baik sama-sama, tapi rupanya dia sudah berubah, membelot ke pasukan Romawi, menjadi pasukan perang tanding di pasukan Romawi, pakai baju besi tertutup. Akhirnya bertemu lagi dalam pasukan perang, sahabatnya dari pasukan kaum muslimin, dia dari pasukan Romawi. Apa maknanya? Begitulah orang kalau tidak istiqomah, tak ada rasa takut, khauf dalam hati, bisa saja berubah dari pasukan muslimin menjadi pasukan Romawi. Faqala hadza lahu. Aisyul khabar? Apa yang terjadi sebenarnya? Apa yang terjadi sebenarnya? Faqala innahu irtadda, dia murtad. Wa khalatal qaum. Waktu mereka berpisah tadi rupanya dia murtad, kemudian dia berinteraksi sosial dengan orang Romawi, wa adalahu aulad. Akhirnya nikah dengan orang Romawi, dia pun punya anak. Wajtama'a lahu mal. Mulailah dia punya harta, banyak duit. Faqala lahu la adhkur minhu harfan. Aku tak lagi ingat walaupun sehuruf. Satu huruf pun aku tak lagi ingat tentang gaji-gaji kita yang dulu. Faqala lahu hadha sufi, kawannya ini berkata, la taf'al, irja'. Jangan lagi kau teruskan saudaraku, kembalilah ke pangkal jalan. Kata kawannya tadi, la af'al, aku tak mampu melakukannya. Fali fihim jahun wa malun. Aku punya kedudukan, aku sudah punya jabatan di pasukan Romawi ini. Wa malun, aku punya harta. Fansarif anta anni. Kalau engkau tidak mau melawan aku, ente yang mundur, kata dia. Wa illa la af'alanna bika ma fa'altu bi ulaika. Kalau kau tidak mau mundur, 3 pasukan Islam tadi sudah kupancung kepalanya, aku juga akan melakukan hal yang sama kepada engkau. Faqala lahu sufi, kata kawannya ini, ilam annaka qatalta thalathatan minal muslimin. Kau sudah membunuh 3 orang Islam. Wa laisa 'alaika anfahu fil insiraf. Fansarif anta wa ana amhaluka. Kau sudah membunuh 3 orang. Yang berhak menyuruh engkau pergi itu aku. Sekarang kau pergi atau aku yang akan menghabisimu. Faraja'ar rajulu muwalliyan. Kawan yang murtad yang ikut tentara Romawi tadi pun berbalik pergi ke pasukannya. Fatiba'ahu as-sufi wa tawana'ahu wa ta'anahu faqatalahu. Lalu kemudian diikuti oleh muslim tadi, lalu kemudian ditikamnya dan dibunuhnya, mati. Fa ba'da tilkal mujahadat, setelah mujahadah yang begitu panjang, wa maqasatir tilkar riyadat, setelah melewati perjalanan riyadah, qutil 'ala nasraniyah, terbunuh sebagai seorang Nasrani. Murtad, sudah membunuh 3 orang Islam, mati dalam keadaan tak Islam. Lamma zahara ala iblis ma zahar. Ketika iblis melihat kejadian ini, tafaqa Jibril wa Mikail alaihi salam yabkiyani zamanan tawilan. Jibril dan Mikail menangis panjang, lama mereka menangis. Fa Allah mewahyukan kepada mereka berdua, kepada Jibril dan Mikail, malakuma tabkiyani kulla hadzal buka. Apa yang kalian tangiskan? Faqala, Jibril dan Mikail menjawab, ya Rabbana la na'manu makraka. Ya Allah, kami belum tentu aman menghadapi tipu daya seperti ini. Andai kami punya hawa nafsu seperti manusia ini, belum tentu aman kami menghadapi ini, ya Allah. Allah menjawab, hakadha, begitulah kamu berdua. Hakadha kuna, begitulah kamu berdua. La ta'mauna makri, kamu belum tentu aman dari tipu daya. Syukur kita kepada Allah SWT, sampai hari ini kita masih selamat, tapi belum tentu ada jaminan sampai berakhir dengan husnul khatimah. Mengambil kisah hikmah dari cerita ini.
Wa yuhka 'anis Sirri As-Saqati. Diriwayatkan dari Imam Sirri As-Saqati. Dia berkata, "Inilah anzur ila anfi fil yaum kadza marrah." Aku melihat pipiku dalam satu hari ini, aku lihat anfi, hidungku, fil yaumi dalam satu hari ini. Makhafata ayyakuna qad iswadda, aku takut dia menjadi hitam. Lamma akhafuhu minal uqubah, lamma akhafahu minal uqubah. Aku takut dia berubah menjadi hitam karena dihukum Allah Subhanahu wa taala. Kiasan artinya senantiasa introspeksi diri. Jangan-jangan kita sudah dihukum Allah, kita tidak sadar. Imam Abu Hafs berkata, "Mundu arba'ina sanah i'tiqadi fi nafsi." 40 tahun lamanya aku meyakini dalam diriku Allah Ta'ala yanzur ilayya nazratas sukhti, bahwa Allah selalu memandangku dengan pandangan murka. 40 tahun aku meyakini diriku ini dipandang Allah dengan pandangan murka, pandangan marah. Wa a'mali tadullu ala dhalik, perbuatanku menunjukkan itu. Merasakan diri selalu dipandang Allah bukan dengan pandangan ridha, tapi pandangan murka, pandangan marah. Wa qala Hatim al-Asam, memunculkan rasa takut dalam hati. Imam Hatim al-Asam berkata, "La taghtar bi mawdi'in salihin." Jangan kau tertipu, jangan engkau terpukau dengan kedudukanmu yang baik. Kalau hari ini kau soleh, rajin sholat berjamaah, rajin berzikir, rajin ngaji dekat dengan orang baik, la taghtar, jangan tertipu. Fala makana aslah minal jannah. Tak ada tempat yang lebih baik daripada surga. Jangan tertipu kalau hari ini kau rajin ke masjid, jangan tertipu kalau hari ini kau rajin ke majelis ilmu. Fala makana aslah minal jannah. Tak ada tempat yang lebih baik daripada surga. Falaqiya Adam alaihissalam fi malaqiyah. Apa yang terjadi pada Adam? Apa yang menimpa Adam? Bukankah dia di tempat yang paling baik? La taghtar bi kathratil ibadah. Jangan kau tertipu dengan banyaknya ibadah. Fa inna iblis ba'da tuli ta'abbudihi. Iblis setelah ibadah begitu panjang, ibadah 1000 tahun langit pertama, ibadah 1000 tahun langit kedua, ibadah 1000 tahun langit ketiga, sampai 7000 tahun langit ke-7 bersatu dengan para malaikat. Apa yang terjadi pada iblis? Laqiyah malaqiyah. Terjadi apa yang terjadi? La taghtar bi kathratil ilmi. Jangan kau tertipu dengan banyaknya ilmu. Fa inna Bal'am bin Ba'ura, ulama Bani Israel, orang paling berilmu, kana yuhsinu ismallahil a'zam. Dia amat sangat fasih melafalkan nama Allah, ismullah al-a'zam. Fanzur madza laqiyah. Lihatlah apa yang terjadi pada dirinya. La taghtar bi ru'yatis salihin. Jangan engkau tertipu karena pernah melihat orang soleh. Sudah jumpa dengan Habib, sudah jumpa dengan Kiai, sudah jumpa dengan Wali. Jangan tertipu. Fala syakhsa akbar qadran minal Mustafa. Tidak ada orang yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad SAW. Falam yantafi' biliqa'ihi aqaribuhu wa a'da'uhu. Abu Jahal bertemu dengan dia, Abu Lahab bertemu dengan dia. Apakah pertemuan dengan Nabi itu dapat menyelamatkan mereka? Tidak. Yang tertipu dengan tempat, tak ada yang lebih hebat daripada surga. Yang tertipu dengan ilmu, tak ada yang lebih hebat dari Bal'am. Yang tertipu dengan amal, tak ada yang lebih hebat daripada iblis. Yang tertipu dengan jumpa dengan orang baik, tak ada yang lebih hebat dari Nabi Muhammad SAW. Wa kharaja Ibnu Mubarak yawman ala ashabi. Suatu ketika Abdullah bin Mubarak keluar. Suatu ketika Abdullah bin Mubarak keluar menemui teman-temannya. Apa kata beliau? Inni qad ji'ta ra'tul barihah 'ala Allah. Aku sudah berani-beranian tadi malam kepada Allah. Aku sudah berbuat suatu perbuatan yang nekat kepada Allah tadi malam. Apa yang kau lakukan wahai Abdullah Mubarak? Sa'altuhul jannah. Aku minta masuk surga tadi malam. Tadi malam aku sudah melakukan perbuatan yang sok-sokan, berani-beranian. Memangnya apa yang kau lakukan tadi malam? Sa'altuhul jannah. Aku minta surga. Tak layak aku minta surga kepada Allah. Tak boleh kita minta surga Pak Ustaz. Disuruh Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah engkau kepada ampunan Allah. Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Mintalah surga. Nabi ada nyuruh kita minta surga? Ada. Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau kau minta kepada Allah, mintalah surga firdaus. Dari rukun Yamani ke Hajar Aswad kita baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar
wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Masukkan kami ke dalam surga bersama orang-orang yang baik. Tapi Abdullah bin Mubarak merasa tak layak dia minta surga. Apa itu? Takut. Ada rasa takut dalam